Halo teman-teman, selamat bergabung malam ini. Hari Senin seperti biasa kita akan membahas kesadaran, mental health, spiritualitas, kerohanian, kebatinan, apapun yang kalian butuhkan, kalian silakan tanya. Aku akan coba jawab sebisa aku. Jadi buat yang baru bergabung atau baru kenal sama aku, perkenalkan nama saya Victoria Tunggono atau kalian bisa panggil Kak Tori. Dan aku di sini hampir setiap Senin sebisa aku kita akan membahas apapun yang kalian butuhkan, aku akan coba jawab. Dari The Fly, malam Mbak, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Mau nanya apapun, aku akan coba jawab sebisa aku terkait kesadaran, spiritualitas, apalagi ya, mental health, NPD, paling banyak ditanyain NPD, empath, life path, apa aja yang kalian butuhkan, aku akan coba jawab, dan aku coba sebisa aku setiap hari Senin. Jadi silakan yang mau nanya, ada masalah apa? Oke, dari Kak Zoya. Hai Kak, minggu lalu aku tanya pendapat kakak tentang pasangan yang pemabuk. Oh, oke. Oke, apakah ada progresnya? Terus terang aku lupa. Aku ingat kamu nanya, tapi aku lupa jawaban aku apa. Semoga ada progres ya dari kondisimu. Terutama nih lagi supermoon tanggal 5, jadi kayaknya energi kita lumayan digojlok lagi menjelang tiap supermoon, energinya super besar. So ya, jawaban kakak mending ditinggalkan. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan? Udah jadi pasangan tapi ya, pacar atau pacar atau suami. HP apa kok bening banget? Ini aku pakai Vivo Eco yang namanya Z9. Jadi emang HP-nya luar biasa sih memang. Dari Duta Niaga Papua mau tanya silakan. Dari Zoya, tapi beberapa hari kemudian dia sadar dia salah dan mau memperbaiki kesalahan. That's good. Wow. Jadi, aku langsung merinding. Jadi kayaknya energinya, baru PDKT. Energinya mungkin ketika kamu yang, oke deh gue udah gak mau sama lo. Di situ dia merasa, kalau aku tidak berubah, maka aku gak akan dapet nih. Kalau aku tetap begini, aku akan kehilangan Zoya nih, makanya dia berubah. Jadi emang seperti itu, energi tuh. Begitu kita siap meninggalkan, ini orang malah berubah. Nah, pertanyaannya tetap mau diterusin atau enggak, itu terserah kamu. Ya, jadi kalau emang dia memberikan niatannya berubah itu benar-benar terjadi, ya hargai itu. Tapi kalau udah terlanjur ilfeel juga nggak apa-apa. Dari Siswanto, apakah hidup berkesadaran salah satu cara penyembuhan inner child? Menurut saya itu bukan salah satu, tapi satu-satunya cara menyembuhkan inner child. Jadi inner child itu bukannya nggak boleh ya. Inner child itu memang harus ada di setiap manusia. Yang kita mau hilangkan adalah traumanya. Jadi childhood traumanya yang kita mau hilangkan, sedangkan inner child tuh harus ada di dalam diri kita. Di dalam diriku pun masih ada inner childku. Jadi itu yang membuat kita tampak awet muda, nah itu dari inner child. Jadi bukan dihilangkan atau disembuhkan inner child, tapi childhood traumanya yang disembuhkan adalah traumanya. Oke, terima kasih untuk gift-giftnya teman-teman, terima kasih. Oke, dari Kak Duta Niaga Papua, apakah kita dipengaruhi alam semesta atau kita bisa mempengaruhi alam semesta? Tergantung. Kalau kita tidak berkesadaran, kita akan dipengaruhi, tetapi jika kita berkesadaran atau kesadaran kita tinggi, maka kita yang mempengaruhi.
Jadi seperti itu cara kerjanya, saling mempengaruhi karena kita dan alam semesta adalah satu, bukan terpisah, tinggal mana yang energinya lebih besar. Jika kita energi kita lemah, masih kalau banyak takut, banyak iri, banyak mengeluh, itu energi kita lemah, maka kita yang akan dipengaruhi oleh alam semesta. Namun, jika kita penuh cinta kasih, kita penuh syukur setiap hari, kita punya pemikiran yang baik-baik aja, maka kita yang mempengaruhi alam semesta. Seperti itu cara kerjanya ya. Semoga terjawab. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Terima kasih semua yang sudah bergabung malam ini. Silakan nanya apapun, aku coba jawab. Terima kasih untuk semua gift-nya. NHA, Kak, gimana caranya buat dia selalu ingat kita dan akhirnya kembali ke kita tanpa komunikasi? Caranya seperti Zoya tadi ya, siap untuk meninggalkan. Jadi gini, kalau kembali ke kita berarti itu udah pacaran ya, udah putus malahan. Kalau kita mau bikin orang kesuat-suat bahasa Sundanya, bergila-gila sama kita, caranya adalah fokusnya bukan ke dia, tapi ke diri kita sendiri. Jadi, fokusnya adalah cintai dirimu, manjain dirimu, lakukan hobimu, perkaya diri, percantik diri, fokus untuk memperbaiki diri, maka orang lain pun akan nyangkut ke kita, bahkan tergila-gila. Jadi kalau kita mikirin si A, lalu kita kayak, gimana ya caranya si A untuk tergila-gila sama aku, maka nggak akan terjadi, karena fokusnya adalah di A. Tapi ketika kita memperkaya diri dan memperbaiki diri dan sebagainya, maka orang-orang lain pun, bahkan orang-orang yang layak untuk kita, yang akan datang untuk kita, mungkin si A itu dijauhkan oleh semesta bukan karena kita tidak layak, tapi karena dia tidak baik untuk kita gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Oke, terima kasih untuk semua gift-nya. Oke, berikutnya adalah Wahyu. Kalau menghadapi pasangan yang NPD gimana, Bun? Jadi gini, kenapa kita dikasih pasangan yang NPD? Ayo, ada yang tahu nggak? Aku udah sering bahas sebetulnya ya. Jadi kenapa kita harus dipertemukan sama orang-orang yang NPD? Beberapa reels aku udah ngebahas ini sebelumnya, mungkin dari tahun lalu udah pernah, tahun ini juga udah bahas kayaknya. Jadi pasangan NPD itu dipertemukan atau kita dipasangkan sama yang NPD supaya misalkan satu, siapa tahu ada bayar karma di masa lalu kita dengan dirinya atau dengan keluarganya. Itu ya, satu, karma. Kedua, kenapa harus ketemu? Untuk, walaupun karma sekalipun, untuk melampaui. Jadi, gimana caranya kita mengikhlaskan semua yang sudah kita berikan padanya, dan kita bisa menerima kondisi atau kontrak ini, dan kita bisa melampauinya bukan dengan hitung-hitungan, bukan dengan marah-marah, tapi dengan cinta kasih. Jadi bagaimana kita menemukan cinta kasih di dalam diri kita ketimbang untuk dia tuh yang salah, dia tuh yang NPD. Aku nggak salah. Nah, ketika kita bilang aku nggak salah, dia yang NPD, itu artinya kita juga NPD. Walaupun mungkin skala dia lebih besar, skala kita lebih kecil, tapi kalau kita menyalahkan mereka, itu artinya kita juga NPD. Ada slightly bagian diri kita yang NPD. Gitu. Jadi kenapa dipertemukan? Supaya kita bisa menyelesaikannya dengan cinta kasih. Entah kasusnya bisa seperti Zoya, ketika aku udah gak mau lagi nih, aku lebih mencintai diriku daripada orang ini gitu kan, aku memilih cinta kasih, maka orang itu bisa berubah, kalian bisa meneruskan hubungan kalian, atau memang pisah. Nah itu semua bebas, tergantung kalian masih mau nerusin atau enggak. Tapi gimana caranya merubah orang NPD? Buat saya hanya satu, dan ini sudah terbukti, saya buktikan berkali-kali sejak tahun 2017, saya buktikan semua orang NPD antara 1
menghilang dari hidup saya, benar-benar menghilang, kayak saya nggak ngapa-ngapain pun mereka yang nggak mau deket-deket sama saya. Atau yang kedua, yang amazing buat saya adalah orang itu berubah total. Walaupun tadinya NPD, yang saya udah males banget ketemu sama mereka gitu ya. Untungnya bukan suami atau istri, tapi anggota keluarga. Jadi tetap nggak bisa nggak bisa pergi juga, pasti akan ketemu-ketemu juga gitu. Tapi begitu saya mengubah bahwa saya dalam meditasi saya merasakan, oke, saya sayang kok sama dia. Sayangnya dia lagi NPD. Bukan dia yang saya benci. Yang saya benci adalah NPD-nya, bukan dianya. Saya sayang kok sama dia. Ketika saya merasakan rasa sayang itu, dan saya shift bahwa saya tidak membenci dia, saya cuma mau menjaga jarak aman supaya saya nggak terkena dampaknya. Dan kalau dia mulai NPD, saya belajar untuk, oke, ini dia lagi NPD nih, jauhin, nggak usah dibalas gitu ya. Ketika saya mengubah cara saya melihat, dan bersikap, itu orangnya berubah. Orangnya berubah total, jadi manis gitu. Dan ini udah berkali-kali, bukan cuma satu orang, berkali-kali saya buktikan sendiri. Jadi coba kenapa kita dipasangkan sama orang NPD, karena sadari bahwa di dalam diri kita pun ada NPD, walaupun cuma 1% pun ada. Sadari itu. Kedua, lampaui NPD-nya dan temukan cinta kasih itu, lalu lepaskan. Kalau memang dia lagi NPD, berarti kan ada hal yang terluka di dalam dirinya. Dan bagaimana cara kita bantu menyembuhkan orang yang terluka, mereka nggak bisa dibilangin, mereka nggak bisa dikasih tahu, mereka cuma bisa dicintai, karena itu yang kekurangan. Mereka jadi NPD karena mereka kekurangan cinta, maka kita berikan cinta. Ketika kita memberikan cinta, orang itu udah dijamin deh nggak mungkin NPD lagi. Kecuali dia memutuskan untuk tetap menjadi NPD, maka tiba-tiba akan dijauhkan sama semesta. Seperti itu ya. Jadi caranya bukan dengan menyalahkan, bukan menunjuk ke dia, tapi kenapa aku dipertemukan sama orang ini, gitu jawabannya. Semoga cocok. Oke, Zoya. Kalau udah melepaskan, mengikhlaskan, terus dia kembali mau memperbaiki, apa yang seharusnya dilakukan, Kak? Jadi, Zoya, terserah kamu. Apakah worth it orang ini atau enggak? Kalau kamu ada sukanya dan dia ada perubahan yang nyata, bukan cuma ngomong ya, tapi benar-benar berubah, kenapa nggak dicoba gitu kan? Siapa tahu jodoh. Tapi jodoh itu, ingat ya teman-teman ya, jodoh itu bukan ya udahlah udah jodoh, mau gimana lagi, bukan gitu. Jodoh adalah ketika kita memilih orang ini setiap hari. Kita memilih untuk bersama orang ini, itulah jodoh. Jadi jodoh itu pilihan, bukan pemberian, karena yang menjalani adalah kita, maka kita memilih mau berproses bersama orang ini atau tidak. Kalaupun misalkan dia udah perfect banget, tapi aku maunya ke kiri, dia maunya ke kanan, ya udah deh aku ikhlaskan. Walaupun dipertemukan sama semesta, ya kita yang memilih nggak mau gitu kan. Jadi bebas. Jadi nggak ada harusnya tetap dijalanin atau harusnya ditinggalkan, enggak. Itu semua tergantung pilihan dan kita tinggal menjalankan konsekuensinya. Jadi bukan keharusan, semua adalah pilihan, tapi sadari bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi. Seperti itu ya. Dari NHA, makasih kakak, sama-sama. Zoya, itu ujian dari yang di atas atau justru petunjuk supaya balikan? Terserah kamu. Kalau misalkan kamu merasa itu ujian, kamu akan terus selama hubungan pasti kamu apalagi nih gitu ya. Tapi kalau memang petunjuk bukan petunjuk, jika kamu memilih orang ini karena kamu emang suka, karena dari 10 kriteria dia ada 6 yang oke nih, kekurangannya cuman pemabuk gitu kan. Berarti kan minusnya 1, plusnya ada 9, minusnya cuma 1. Ya udah, karena dia udah berubah, oke. Tapi kalau dari 10 kriteria kamu dia cuman
ada 3 yang iya, yang 7 yang enggak, ya jangan gitu kan. Karena buat apa kamu bertahan untuk cuma 3 poin gitu kan, minimal buat saya 7 poin. Minimal 7 poin sesuai atau 70% sesuai dengan kriteria kita, itu oke. Karena kalau enggak kita akan terus makan hati gitu ya. 70% deh dari kriteriamu. Seperti itu. Dewanti, aku tahu NPD setelah menikah, menyesal. Jangan, karena kamu boleh menikah dengan dia di hadapan Tuhan, pasti ya, kalau di Indonesia biasanya di hadapan Tuhan, itu artinya sudah ada jodoh, sudah ada ikatan pernikahan, sudah ada jodoh, jangan disesali, tapi disadari bahwa pernikahan ini bukan kesalahan, tetapi ajang atau tempat atau wadah untukmu berkembang secara manusia. Jadi bukan cuma untuk main-main kayak anak TK gitu ya, main yuk, pura-puranya aku jadi istrinya, kamu jadi suaminya, terus kita beli rumah lucu-lucuan gitu, bukan itu. Yang namanya pernikahan adalah, ya ini mungkin jarang dibahas, yang namanya pernikahan adalah kesempatan kita untuk berkembang secara jiwa kita berkembang, ditemani oleh pasangan kita, gitu. Jadi bukan tentang dia NPD, aku korbannya. Nah itu adalah ciri-ciri NPD juga. Oh dia NPD, aku nyesel nih sama dia. Jangan dong, hidup kamu jadi penuh penyesalan, energimu langsung turun drop. Ya, jadi naikin energi kamu dengan cara apa? Sadari bahwa kamu memang jodoh, ada jodoh sama dia. Lalu healing, gimana caranya nih healing? Supaya aku bisa naikin, supaya dia juga bisa ikut naik, seperti itu. Gimana caranya? Boleh privat, ya. Terima kasih gift-nya teman-teman. Nala, cara menjaga kesadaran di sini saat ini Kak. Nomor 1 adalah hembuskan nafas. Itu adalah nomor 1 adalah hembus nafas. Setiap kali kita mulai nggak sadar, kita tahu kita, aduh ini aku udah mulai hilang kendali nih, langsung itu pasti akan langsung apa ya, kalau di sini udah mulai panas, ketika kita hembus nafas itu tuh langsung chill, langsung adem. Kalau masih nggak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, hembuskan nafas panjang 3 kali, biasanya udah reda. Kalau masih belum juga 10 kali. Jadi menjaga kesadaran paling gampang adalah di detox pikirannya dengan cara hembus nafas. Karena lewat setiap hembusan nafas, kita melepaskan semua yang di sini nih, yang mumet. Semuanya akan lepas ketika kita hembus nafas. Gitu. Cara kedua, untuk menjaga kesadaran, meditasi. Ya, jadi yang instan adalah hembus nafas, yang kedua adalah dipraktekin setiap hari ada meditasi minimal 20-30 menit ya setiap hari. Apakah mau 20 menit di pagi, 10 menit malam, atau sebaliknya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sesuai umur 20 tahun, 20 menit sehari, umur 40 tahun, 40 menit sehari. Kalau bisa, kalau udah, atau bertahap aja, mulainya dari 15 menit, besoknya 20 menit, kalau bisa sampai 1 jam minimal, itu udah oke banget untuk bekal kamu menjalani kehidupan, gitu ya, sehari 1 jam. Tapi dimulai dari 15 menit dulu nggak apa-apa, tambahin bertahap gitu. Jadi 2 cara untuk menjaga kesadaran. 1, kalau instan hembus nafas, yang kedua adalah meditasi sehari 1 jam. Habis sholat atau habis doa, habis sembahyang, atau habis saat teduh, kasih waktu setengah jam untuk hanya hening, diam aja. Kayak gini loh, Tuhan, aku sudah berkeluh kesah nih barusan dengan doaku, sekarang aku pengen tahu jawaban dari Engkau. Kasih waktu untuk Tuhan bicara sama kita 30 menit. Gitu ya. Jadi meditasi itu mudah, tidak sulit. Yang penting kitanya niat. Gitu. Oke, semoga terjawab ya. Terima kasih semua untuk gift-nya, untuk yang sudah
ikutan live. Oke, DNT. Kak, aku lagi dekat sama seseorang yang punya trauma dengan pernikahan. Apakah itu termasuk karmik? Gini, kalian itu kebanyakan yang aku tahu, kalau udah dengar kata karmik langsung negatif. Bukan. Karmik itu tidak selalu negatif, karmik itu netral. Kita dibilang karmik karena di masa lalu kita pernah ketemu. Misalkan, saya sama ibu saya nih, itu hubungan saya dan beliau karmik. Karmiknya gimana? Zaman dulunya pernah jadi kakak adik di kehidupan zaman Majapahit. Dulunya kakak adik. Karena pernah ketemu, maka ketemu lagi di saat sekarang jadi ibu dan anak seperti itu. Jadi karmik itu bukan negatif ya. Karmik itu karena memang kenal, sudah pernah ketemu, kita di kehidupan berikutnya janjian ketemu lagi ya, gantian peran deh misalkan kayak gitu, atau peran yang sama seperti itu. Jadi karmik adalah kesempatan kita untuk menyelesaikan atau meneruskan perjalanan jiwa bareng. Ya, jadi ketika kamu ketemu sama orang yang trauma dengan pernikahan, sedangkan misalkan kamu mau menikahi orang ini, siapa tahu tugasmu adalah bantu healing dia, bukan tentang karmik, tapi bantu dia untuk healing supaya kamu juga bisa kamunya naik kesadaran dengan kamu menemani dia healing. Jadi kalian benar-benar bisa tumbuh bersama sehingga ketika dia bisa melihat kamu adalah orang yang membuat dia merasa aman, merasa nyaman, merasa bisa berkembang, merasa bisa bertumbuh dalam kesadaran, dia nggak akan jadi takut lagi dengan pernikahan. Dia akan yang menerima, walaupun kalau sama orang lain gue nggak akan mau, tapi karena sama lo, gue mau gitu ya. Jadi ciptakan ruang atau berikan dia ruang untuk dia menjadi dirinya sendiri, untuk dia sembuh, temenin. Jangan dibilang, pernikahan tuh bagus. Jangan teori. Jangan dikasih, menurut agama tuh pernikahan tuh penting. Jangan. Karena dia sudah trauma dengan pernikahan. Karena dia sudah mengalami misalkan. Atau dia sudah melihat banyak sekali contoh-contoh jelek di kehidupannya, entah di keluarga atau di teman-teman. Jangan dikasih teori. Tapi diberikan diberi bukti bahwa bersama saya kamu akan aman. Bersama saya kamu tidak akan mengalami itu semua, gitu ya. Jadi bukan masalah karmik atau enggak. Kalau karmik itulah yang mempertemukan kalian di kehidupan kali ini, itulah karmik. Kalau misalkan pertama kali ngelihat, kok kayaknya langsung ada chemistry nih, orang bilangnya chemistry. Bukan, chemistry itu adalah karmik dalam artian, kok rasanya kenal ya sama nih orang, kok kayaknya nggak asing nih orang gitu. Makanya kalian tertarik satu sama lain untuk mendekat atau untuk kenalan. Atau emang ada aja circle yang bikin kalian kenal, itu adalah karmiknya. Tapi untuk traumanya itu, marilah kita ciptakan ruangan atau ruang untuk dia bisa healing dan kita bisa naikin energi kita menjadi divine energy. Untuk yang laki-laki divine masculine, untuk perempuannya divine feminine. Seperti itu ya. Semoga terjawab. Apa nih? Betul. Oke. Setuju. Oke. Tentang apa nih? Dewanti, suami NPD bisa berubah, Kak? Saya nggak tahu. Karena saya belum pernah punya suami. Tapi dari perjalanan saya, dari pengalaman saya, yang namanya orang NPD itu bisa banget berubah. Tapi kalau misalnya dibilang NPD itu nggak akan berubah, yes. Kalau kamu melawannya dengan ketakutan, yes, dia nggak akan berubah. Tapi saya adalah bukti nyata bahwa orang-orang NPD di sekitar saya semuanya berubah. Yang saya kayak, ini orang kan kemarin narsis gila gitu kan. Kok bisa sih sekarang kita ngobrol kayak gini gitu ya. Itu bisa banget. Salah satunya sahabat saya, lalu juga di keluarga juga banyak. Saya nggak boleh sebut namanya karena keluarga, tapi banyak banget orang di kehidupan saya yang dulunya NPD-nya tingkat paling parah, kayak nggak mungkin ada obatnya. Sekarang orangnya manis banget, thoughtful,
helpful dan sebagainya. Jadi orang tuh bisa berubah. Tergantung kita mau berubah juga atau enggak gitu. Oke, semoga terjawab. Terima kasih yang sudah join dan memberikan gift semuanya. Hai. Oke, NH. Orang yang pengen dinotis terus atau caper nggak mau kalah harus jadi pusat perhatian. Itu juga NPD bukan. Kalau pengen, iya bisa dibilang NPD, bisa sih. Kalau caper itu artinya di dalam dirinya dia kekurangan cinta kasih, mungkin di keluarga waktu kecil dia kurang diperhatikan, makanya ketika dewasa dia selalu mencari perhatian, dia mencari pembenaran, mencari validasi, itu biasanya trauma-trauma ditinggalkan atau trauma ditolak waktu kecil, mungkin orang tuanya nggak pernah hadir, dan dia nggak apa ya, kalau kita nggak terlalu deket, jauhin nggak gampang ya. Tapi kalau memang kita sayang sama nih orang, atau nih orang adalah orang yang nggak bisa kita tinggalin, misalkan di lingkungan kerja atau keluarga, maka orang-orang seperti ini cuma perlu dikasih apa ya, dikasih kasih sayang gitu, dikasih kelembutan, bukan dijudesin. Karena orang ini adalah orang yang perlu healing. Saya pernah punya sahabat yang bukan sahabat ya, teman main, teman deket. Tapi waktu itu belum sahabat banget karena saya nggak betah sama orang ini. Orang caper juga, caper banget. Dan aduh, too much buat saya gitu ya. Tapi saya cuman tiap kali dia nanya selalu saya jawab, dan saya mencoba untuk cukup lembut sama dia, nggak judes. Suatu hari dia malah tiba-tiba, gue ikutan kelas lu deh, katanya gitu. Aku kayak, wow, kok mau ikutan kelas saya? Biasanya orang tuh males ikutan kelas kan, karena ikut kelas saya artinya harus membongkar mindset. Dia mau ikut kelas, dan ketika dia udah ikut kelas, berubah banget orangnya, berubah banget energinya yang tadinya membuat saya nggak mau deket-deket, sekarang saya jadi nyariin dia terus. Gimana hari ini? Gimana? Jadi saya nyariin dia terus. Jadi orang itu hanya perlu diberikan kelembutan, orang itu hanya perlu kasih sayang, seperti itu ya. Semoga terjawab. Kasih yang udah join semuanya. Kak, kenapa sih aku udah sampai titik gak berharap bertemu jodoh? Normal gak sih? Normal. Kalau udah gak berharap, artinya kamu sudah di titik, tunggu gini. Ketika gak berharap itu ada dua. Yang satu ada yang apati, bahwa udahlah gue gak akan mau lagi anti pernikahan gitu ya, atau trauma pernikahan kayak yang tadi. Atau udahlah, mungkin gue akan sendirian aja, nggak berjodoh dalam kehidupan kali ini. Ada yang kayak gitu, atau yang kayak, ya udahlah, daripada mikirin kapan dapet, mendingan sekarang gue fokus sama diri gue sendiri. Nah itu ada dua, kamu yang mana? Kalau kamu yang dua-duanya normal, bukan nggak normal, dua-duanya normal, cuma beda kesadaran. Yang apati masih di bawah, bahwa melihat dunia dari sudut pandang negatif. Tapi misalkan udah sampai yang belum dapat jodoh, ya udah, berarti ini artinya aku harus fokus sama diriku sendiri. Kalau kamu perhatikan di minggu lalu saya baru posting persis topik ini, kenapa saya sendirian, itu ya topiknya di akun ini sudah ada dari minggu lalu, bahwa ketika kita lagi nggak dikasih jodoh, artinya kita disuruh untuk fokus sama diri kita sendiri, fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencari cinta itu di luar, yang kalian dapatkan hanyalah NPD. Pasti nomor satu yang kalian dapatkan adalah NPD. Kenapa? Karena kalian tidak mencintai diri kalian sendiri, dan kalian menuntut orang lain untuk mencintai aku. Orang tua gue begini, teman-teman gue begini, gue pikir nikah sama lu bakalan jadi ratu atau jadi raja, taunya lu NPD gitu kan. Yang merasa kejebak di pernikahan gitu ya. Bukan itu. Karena kalian tidak mencintai diri kalian sendiri dulu. Nomor satu adalah cintai diri kalian sendiri, maka orang lain akan mencintai diri kita dengan cara yang sama.
Kalau kita menolak diri, kalau kita mencari cinta itu di luar, udah pasti saya jamin 100% yang kalian dapatkan adalah NPD. Walaupun ketika PDKT rasanya nih orang perfect. Tapi pas nikah kenapa jadi NPD gitu ya? Itu karena nomor satu, kalian tidak mencintai diri sendiri. Maka ketemunya yang menuntut balik. Padahal itu karena apa? Nomor satu lah kita dulu yang menuntut. Kamu harus mencintai aku dong gitu ya. Taunya gue dituntut balik gitu. Atau malah dia nggak nuntut tapi malah mencuri energi kita gitu dengan cara bikin kita marah terus. Nah, jadi yang dibenerin tuh bukan pernikahannya, bukan pasangannya. Yang dibenerin adalah pola pikir kita. Nomor satu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itu nomor satu. Oke? Jadi berkesadaran itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus membongkar ego dan kita harus terus-menerus mau berubah, mau memperbaiki diri. Kalau orang tidak mau memperbaiki diri dan tidak mau berubah, dia sudah merasa oke, maka dia jadi NPD gitu. Sedangkan orang berkesadaran itu adalah orang-orang yang memperbaiki diri setiap hari, setiap saat. Gitu ya. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk berkesadaran, yuk sadar di sini, yuk sadar supaya berkesadaran bahwa ini bukan tentang mereka. Ini adalah tentang diriku, tentang bagaimana aku mencintai diriku, bagaimana aku hubunganku dengan Tuhan, bagaimana aku memperlakukan orang lain, seperti itu. Ya, jadi ini semua adalah tentang diri kita, bukan tentang orang lain, karena ini hidup kita, ya kan? Kita yang punya badan ini, kita yang menjalani peran ini, kita yang menjalani hidup ini. Jadi ini adalah hidup kita, bukan hidup mereka. Bodoh amat mereka NPD. Yang penting dari kita gimana, gitu. Oke, semoga terjawab. Oke, ternyata 99 message, banyak juga. Oke, aku ngebut. Mau nanya apa lagi? Kita sampai 1 jam aja deh ya. Oke, dari Claudia. Kak, aku baru aja kehilangan kedua anakku. Oh, sorry. Kadang berpikir untuk bundir. Oke. Pertama-tama untuk Kak Claudia, aku turut berduka cita untuk kehilanganmu. Apakah kamu masih punya suami? Suamimu masih bersama kamu? Atau kamu masih punya keluarga yang lain? Atau teman? Aku harap ada ya. Tapi kalau misalkan pun kamu sendirian banget, biasanya gini. Kalau kita bunuh diri, nomor satu ya, kalau kita bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, tapi kita memperpanjang masalah. Nomor satu, apa yang terjadi ketika kita bunuh diri? Nomor satu, jiwa kita nggak kemana-mana. Kita tidak melanjutkan perjalanan ke alam atas, tapi kita stuck di dunia ini, berjalan tanpa tubuh. Ya, jadi ini supaya diketahui dulu sebelum mau bunuh diri. Ketika kita bunuh diri, kita nggak akan kemana-mana. Kita tetap di bumi ini, tapi nggak punya badan. Jadi rohnya doang yang bergentayangan lah kita bilangnya gitu. Yang satu. Kedua, kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita nggak punya kesempatan lagi karena udah nggak punya badan. Di alam sana, di alam roh, itu nggak ada waktu. Dan nggak ada tingkatan, kamu nggak bisa berdoa, kamu nggak bisa nggak punya emosi, kamu cuman ada tapi nggak ada gitu loh. Jadi buat aku, untuk apa bunuh diri ya? Jadi itu bukan solusi, itu malah memperpanjang yang misalkan kalau kamu menghadapi ini semua, kamu jalanin, itu mungkin bisa prosesnya cuman 10 tahun, 5-10 tahun selesai. Tapi kalau kamu bunuh diri, kamu bisa di sini ratusan tahun gitu ya. Nggak kemana-mana sampai ada orang yang baik hati untuk doain kamu gitu, atau kamu menemukan nggak tahu deh ya. Jadi jangan, kalau bisa teman-teman di sini semua yang berpikir untuk bunuh diri, itu bukan solusi, itu malah bikin kamu nggak kemana-mana. Jadi please don't do it. Nomor satu, aku tahu ini berat, aku tahu sekitar 7-8 tahun lalu, setiap
Datang bulan, aku pun berpikir mau bunuh diri. Aku pun pernah di posisi itu, betapa stresnya, betapa sakit. Aku tahu rasanya sakit. Karena setiap hari aku nangis selama 2 tahun. Nangis setiap malam, gak ada yang tahu. Tapi bukan alasan itu untuk jadi menyerah. Karena rasa sakit itu adalah bukti bahwa kamu hidup. Kamu punya perasaan dan itu nggak masalah. Kalau kamu merasakan perasaan itu sangat mendalam, itu adalah kamu manusia, kamu hidup. It's okay. Jangan lari. Rasakan, oh ini namanya sakit, oke. Oh ini namanya duka, oke. Nangisin setiap hari, karena dulu 2 tahun aku nangis hampir setiap malam. Nangis. Sampai suatu hari tiba-tiba, loh, kok aku udah gak nangis lagi? Biasanya kalau kayak gini aku nangis nih. Suasana kayak gini aku udah nangis nih. Kok enggak ya? Dan sampai sekarang aku hampir gak pernah nangis lagi. Kenapa? Karena udah selesai. Dengan tangisan itu kita detox. Bukan jelek ya, nangis itu bukan berarti lemah. Nangis artinya kita kuat. Orang yang lemah adalah orang yang quit. Yang bunuh diri itu adalah orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang nangis. Dia berani untuk merasakan perasaannya, emosinya, mengenali dan menerima. Lalu kita lepaskan. Karena dalam setiap tangisan, dalam setiap kali kita merasa sampai kita berhenti, nangis itu ada kelegaan. Yang tadinya hati kita atau pikiran kita mumet, udah penuh nih, ruwet. Ketika nangis tuh kayak dibasuh dengan air, kayak di detox, kayak dibersihin sampai tiba-tiba kok rasanya plong gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu ini terasa sakit, nangisin. Jangan takut dibilang cengeng, jangan takut dibilang lemah. No, mereka semua orang nangis. Cuma nggak ada yang cerita. Semua orang nangis di kamarnya masing-masing. Bahkan orang-orang yang aku pikir sangat dingin pun, suatu hari pernah cerita ke aku bahwa dia sering nangis. Tapi dengan nangis itu dia jadi lama-lama jadi lembut. Udah nggak keras lagi. Jadi tolong ya, untuk yang berpikir untuk menyelesaikan semua hidup ini rasanya tidak ada tidak ada solusi. Kenapa kita diberikan masalah seperti ini? Supaya kita naik level. Supaya kita berubah. Karena kan gini, manusia itu kan dikasih free apa bahasanya? Free choice ya. Free will. Semua orang diberikan free will. Jadi terserah kita mau menjalani hidup kita kayak gimana. Tapi, ini ada tapinya nih, ada syaratnya. Ketika dikasih free will, semesta nggak ngasih begitu aja. Tapi ada syarat, kondisi dan syaratnya. Kamu hidup di dunia ini punya misi yang harus kamu selesaikan. Nggak begitu aja kamu bisa, kalau kamu mau pakai baju merah atau putih atau ungu, itu terserah kamu. Tapi, ada tapinya. Kamu hidup di sini ada tugasnya. Apa tugasnya? Kok berat banget? Bukan. Tugasnya cuma untuk melampaui ego, menemukan cinta kasih. Satu, gampang. Menemukan cinta kasih. Nah, kalau kamu sudah terlalu menyimpang dari yang seharusnya, maka kamu akan diberikan masalah. Kenapa kamu rasanya hidup kok susah banget? Karena mungkin semesta minta kamu ke kanan, tapi kamu mikir pengen ke kiri. Makanya harus dikasih kehilangan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam, atau tragedi-tragedi itu, semuanya itu bukan karena semesta jahat, tapi karena kamunya mungkin udah terlalu ndablek gitu ya. Udah terlalu disuruh ke kanan, kamu selalu pengennya ke kiri, mungkin seperti itu. Itu ada satu teori. Teori kedua, mungkin ini adalah karma di kehidupan lalu. Mungkin kamu pernah menghilangkan nyawa orang, sehingga kamu harus kehilangan anak di kehidupan ini. Mungkin. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan lalu, tapi intinya kita akan terbebas dari duka nestapa itu ketika kita menerima kenyataan. Ya, jadi satu kata kunci untuk
keluar dari penderitaanmu adalah terima bahwa kamu harus kehilangan anak di kehidupan kali ini. Ya udah, kalau emang ini tugasku, berarti Tuhan punya rencana lain untuk aku. Kenapa aku nggak ikut mati gitu ya? Kenapa anakku doang? Kenapa aku nggak ikutan gitu kan? Misalkan kamu punya pertanyaan itu, ya pasti karena Tuhan punya rencana lain untukmu. Makanya kamu yang masih hidup dan anak-anakmu sudah menunaikan tugasnya di dunia ini. Jadi kadang-kadang ada jiwa-jiwa yang hidupnya sangat ringan, hanya perlu beberapa jam atau beberapa tahun hidup aja karena dia sudah tujuan hidup dia hanya untuk jadi anakmu. Dia nggak punya tujuan hidup lain misalkan gitu ya. Jadi kenapa diambil oleh Tuhan? Karena sudah memenuhi tugasnya dan sekarang ibunya atau ayahnya misalkan itu harus menuntaskan karma atau menuntaskan tugas. Jadi kenapa kamu masih hidup dan yang lainnya enggak? Seperti itu, oke? Jadi jangan disesali, jangan terlalu sedih. Bukan jangan selalu sedih nggak apa-apa, sedih itu normal, tapi jangan bunuh diri, please. Aku harap Claudia malam ini dapat pelukan ya dari semesta. Kamu dicintai kok. Kalaupun kamu nggak merasa dicintai saat ini, tapi ada orang yang mencintai kamu, kalau kamu tidak menyadarinya, kamu akan menyadarinya suatu hari. Ya, love untuk Claudia. Oke, takut salah pilih suami berarti belum kesadaran, Kak. Yes, karena suami siapapun yang kamu pilih itu adalah teman berproses. Kalau kamu nggak serok sama yang lain, yang saat ini, nggak apa-apa, tunggu yang berikutnya. Tapi jangan sampai ketakutan. Kalau kamu takut berarti belum tepat orangnya. Karena orang yang tepat nggak akan bikin kamu takut, gitu kan ya? Oke, semoga terjawab. Iya kah, Kak? Kayak aku udah nyerah, capek menunggu dan mencoba. Kalau udah capek menunggu dan mencoba, maka mulailah mencintai dirimu sendiri ya, di The Nail It. Oke, Nala, terima kasih pencerahannya sama-sama. Vini, hai. Jumin, saya dulunya rumput laut. Wih, enak dong nori ya. Oke, semoga terjawab. Ini belum ada pertanyaan lagi. Brahma Kumbara, apakah tanda lahir ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau? Biasanya iya, saya sendiri nggak terlalu mempelajari, jadi saya kurang tahu, tapi pasti ada hubungannya. Atau hubungannya lebih ke kehidupan saat ini, ya. Kayak tugas-tugasnya apa gitu loh. Mas Sudi, kakak, kesadaran itu apa? Kesadaran adalah apa bahasanya? Kesadaran itu adalah kondisi di mana kamu menyadari bahwa hidupmu bukan cuman makan, tidur, kerja, mati gitu ya, tapi ada hal yang lebih yang bisa kamu lakukan di kehidupan kali ini. Oke. Ahmad, Ohayo, Nihaoma, Ohayo bahasa Jepang, Nihaoma bahasa Mandarin. Oke, Kakak Afes, setuju Kak, keren. Oke, terima kasih. Musabihi, apa karena terlalu melekat nih karena bahasan yang tadi ya? Karena bahasan anak ya? Bunuh diri gitu mungkin. Salma, maaf kalau aku sedih nggak punya anak, cek gimana? Nah, kalau orang yang tidak diberikan anak atau childless ya orang bilangnya, kalau tidak diberikan anak biasanya karena nomor satu bisa jadi karena nomor satu ada karma di kehidupan lalu pernah menyakiti anak atau menyanyiakan anak atau mungkin kejam sama anak mungkin ya. Jadi di kehidupan kali ini tidak diberikan kesempatan untuk punya anak karena disuruh untuk mencintai diri sendiri dulu. Tapi ada obatnya. Obatnya gimana? Ketika kamu punya anak bukan untuk kamu tapi untuk anaknya. Apakah kamu punya anak cuma karena pengen lucu supaya nggak kalah sama orang lain atau karena pengen
tahu rasanya gantiin popok, rasanya menyusui itu kayak gimana, apakah cuma itu atau aku harus punya anak supaya membuktikan pada keluargaku bahwa anakku akan menjadi sukses dan sebagainya. Apakah itu tujuanmu punya anak? Atau tujuanmu punya anak adalah memberikan yang terbaik, kesempatan, dan pendidikan yang bisa membantu dia berkehidupan dengan baik ke depannya. Ya, jadi pertanyakan dulu tujuanmu untuk punya anak itu apa. Kalau cuma untuk bersaing sama orang lain, atau nggak mau kalah bahwa gue juga bisa punya anak, atau aku juga pengen ngerasain punya anak, nah itu berarti alasanmu punya anak itu salah, makanya nggak dikasih atau belum dikasih. Jadi perbaiki dulu cara berpikirnya atau tujuannya, maka anak itu bisa, maka ada jiwa yang mau lahir lewat kamu. Kalau nggak ada jiwa yang mau lahir, karena wah ibu gue calon MPD nih gitu kan. Jadi perbaiki dulu diri sendiri ya, jadi nggak usah sedih, tapi berkaca ya. Kalau di channel ini kita selalu tugasnya adalah berkaca, bukan ngelus-ngelus ego. Oke Zoya, kalau nggak punya tanda lahir, nggak punya tai lalat sama sekali gimana kak? Ya nggak apa-apa, berarti hidupmu lebih ringan ya, nggak ada beban gitu kan. Kalau misalnya tanda lahir di sini itu kan berarti ada beban. Kalau tai lalat kalau nggak salah bebannya misalkan di sini adalah punggung keluarga atau beban kesedihan orang lain. Misalkan gimana ada, kalau kamu nggak ada nggak apa-apa, jangan sedih dong. Bagus kan jadinya. Adia Citra sedang menenangkan diri dari rasa marah dengan toddler yang terasa sulit dikontrol. Ataukah masih masalahnya di diri sendiri? Betul. Jadi untuk Kak Adia Citra, toddler itu memang umur 2 tuh memang sangat sulit dan gak bisa dikontrol. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus memaksakan usiamu yang 30-an atau 20-an ke anak yang umurnya baru 2 tahun? Umur 2 tahun itu kan nggak tahu apa-apa tentang hidup, dia baru napas tuh baru 2 tahun. Dia nggak ngerti caranya hidup. Apalagi seperti tuntutan ibu dan ayahnya. Nggak bisa kita nyuruh anak tuh harus ngikutin kita. Karena anak itu bukanlah kanvas kosong yang harus kita isi. Ya, anak itu adalah wadah di mana dia harus berkembang sesuai usianya, sesuai tujuan hidupnya. Jadi jangan nuntut anak umur 2 tahun untuk paham kata-kata orang dewasa umur 20-an tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nggak bisa. Kalian menjadi seperti ini karena kalian sudah melewati masa-masa itu, di mana 2 tahun adalah usianya anak itu untuk mengenali emosi. Makanya dia banyak cranky, makanya dia banyak susah banget, karena dia lagi mulai kenal, oh ini ternyata punyaku, jangan diambil punyaku, atau aku mau begini, jangan disuruh yang lain. Tapi ada caranya untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi bukan disuruh, bukan dimarahin. Apalagi kalau kita marah gitu ya, kayaknya egois banget nih orang tuanya mau, lu pengen gue hidup, lu pengen ada gue hidup di hadir di hidupku, tapi gue begini nggak boleh, gue begitu nggak boleh. Jadi gimana nih gitu kan? Jadi sebagai orang tua, luaskan sabarmu, luaskan, lapangkan hatimu untuk mencintai anakmu sebagaimana adanya dia. Ya, semoga, aku tahu tidak mudah, I know, makanya aku nggak punya anak. Tapi ada caranya. Oh enak banget nggak punya anak. Aku juga pernah jadi guru untuk anak-anak TK. Aku juga co-parenting untuk ponakan-ponakanku. So I know it's not easy. Tapi kalian yang memilih untuk jadi orang tua, jadi jangan egois, belajar untuk belajar pada anakmu. Bukan anak yang harus belajar padamu, tapi kamu yang harus belajar pada anakmu. Gitu ya. Oke, Fikri, apakah tidak menikah termasuk karma atau sebab akibat? Sebab akibat dong. Maksudnya kalau kamu mau menikah, saat ini juga nih, buka dating app atau biro jodoh mana, atau tanya ke teman, cariin gue dong orang yang mau nikah sama gue. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Minimal 1 orang.
Tapi apakah kita mau? Apakah kita cocok? Apakah sesuai dengan selera? Itu kan pertanyaan lain. Jadi menikah atau tidak itu adalah pilihan, bukan karma, bukan sebab akibat. Kalau kita mau pasti bisa, tapi kalau misalkan memang memilih untuk tidak menikah ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi semua sebab akibat ya. Zoya, bener banget Kak, sudah suka sedih lihat orang tua terlalu marah-marah sama anak kecil. Ya, padahal anak kecil logikanya belum jalan. Yes, bukan belum jalan, emang belum ada. Ya, masih baru belajar nih apa sih? Aku harus lahir di dunia ini semua orang tinggi-tinggi, kakinya panjang, aku pendek sendiri, aku orang-orang bisa lari, aku masih merangkak gitu ya. Anak-anak tuh masih um, baru 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 ngerti nih apa sih. Jadi asal tahu ya, para orang tua, asal tahu jiwa anak baru selesai bertumbuh, berkembang itu umur 27 tahun ya. Tubuh baru berhenti berkembang itu umur 25 tahun, 25 27 deh. Jadi sebelum umur 27 itu kita semua masih anak-anak. Bukan cuma umur 2 tahun, 20-an aja masih anak-anak ya, belum fully develop. Jadi biarkan kita mau belajar untuk memberikan ruang untuk orang lain berkembang sesuai waktunya, dan kita pun bisa menerima kenyataan bahwa di sekitar kita semua orang punya pace yang berbeda-beda. Gitu. Melisa, lagi kesel banget sama adik yang pernah ngobat, hidupnya udah gagal. Jadi gini, kalau misalkan kesel boleh, tapi kalau menilai bahwa hidupnya udah gagal, jangan ya. Kayaknya kesian banget gitu udah divonis gagal. Karena kebanyakan orang yang aku tahu yang orang-orang hebat, ada juga kok yang dulunya pernah ngobat. Ada juga yang sampai benar-benar hancur-hancuran. Lindsay Lohan, sekarang dia sudah membangun kehidupan yang baru gitu ya. Siapa lagi tuh yang suka ngobat? Misalnya zaman Justin Bieber juga. Maksudnya gini, orang pernah punya banyak cara untuk memahami hidup, memahami dirinya sendiri. Ada yang caranya lewat obat. Memang nggak baik, tapi itulah cara yang dia pilih. Tapi jangan dibilang kalau hidupnya udah gagal. Tapi coba berikan cinta kasih supaya, bukan kasihan ya, kalau kasihan beda, tapi gimana caranya supaya dia mau atau terinspirasi untuk bangkit lagi. Untuk dia tidak, apa ya, supaya dia tidak merasa gagal. Bahwa oke, cara dia salah. Kalau dia udah paham bahwa itu caranya salah dan dia mau berubah, ya didukung gitu. Tapi kalau dia belum mau berubah, ya biarin aja dia dengan caranya. Tapi jangan kesel nggak apa-apa. Tapi jangan dibilang kalau hidupnya udah gagal. Nah, kayaknya itu berat banget gitu ya untuk dia bebannya. Oke, so ya Kak, aku 24, pantas aja jiwaku masih anak-anak banget. Ya aku merasa dulu waktu aku umur 24 aku masih bocah banget. Jadi nggak masalah. Sampai umur 27 lah kalau mau menikah, setelah umur 27 baru. Karena menikah di usia sebelum 27 biasanya umur 30-an tuh udah cerai lagi gitu ya. Di teman-temanku kebanyakan gitu, nikah umur 23 cepet-cepet gitu ya, umur 29, 30 udah pada cerai. Janganlah. Karena belum kenal diri, belum selesai berkembang. Jadi fokus sama dirimu sendiri dulu, fokus kembangkan diri, kenali diri, cobain semua hal yang kamu mau coba, sukseslah dulu gitu ya, supaya ketika memutuskan untuk menikah, untuk berkeluarga, untuk berpasangan, itu kalian dalam kesadaran, udah nggak nuntut untuk dicintai lagi, tapi kalian tahu persis, oh kalau sama orang ini, aku bisa berkembang. Aku respect sama dia, dan dia juga menyayangi aku, dan aku rasa ini bisa menjadi pasangan yang cocok. Nah, seperti itu biasanya, apa ya, biasanya itu baru kita bisa melihat orang-orang seperti itu umur 28, 29 tuh baru, oh ini, atau biasanya juga 30-an. 30-an baru yang, oh ini, kenapa ya dulu waktu umur 17, umur 22, selera aku tuh yang kayak gitu banget gitu ya. Karena di umur 30 kita tahu bahwa apa yang kita suka waktu zaman dulu itu bukan yang kita butuhkan. Itu adalah orang-orang misalkan nih senangnya sama bad boy. Dia bukan yang kita butuhkan, tapi dia adalah
simbol dari luka batin kita. Yang biasanya nih perempuan-perempuan yang penurut atau perempuan yang benar-benar banyak dilarang sama orang tua, itu nyarinya bad boy. Kenapa? Karena wah ini simbol apa ya, pemberontakan nih gitu. Atau misalkan demennya cewek yang harus seseksi mungkin atau harus yang benar-benar dandannya wah gimana. Itu adalah apa? Simbol luka batin kita yang aku merasa tidak menarik, aku merasa mungkin aku merasa berkurang, sehingga kalau aku punya pacaran seperti itu semua orang akan memandang aku kan begitu. Karena ketika kita sudah menikah, kita sudah di real life gitu ya, kita akan menyadari bahwa bukan hal-hal yang duniawi atau yang fisik lagi yang penting, itu adalah bagaimana kita bisa ngobrol, bagaimana dia memahami kita, dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu cocok sama kita, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menikah di usia muda, jangan dengerin. Kalau buat aku, nggak apa-apa sih kalau mau, nggak apa-apa. Cuman ada resiko perceraian yang lebih besar. Tapi kalau kalian mau nunggu bentar lagi deh, umur 27, baru mau mikir ke nikahan, aku rasa itu pernikahannya akan lebih langgeng. Jadi bukan karena takut tua, bukan karena takut, semua orang udah nikah, cuma aku sendiri yang belum gitu ya. Tapi aku lihat teman-teman yang nikahnya umur 30-an ke atas baru mulai nikah, itu biasanya lebih langgeng, lebih menyenangkan, suami dan istri lebih kompak, kayaknya penuh dengan cinta. Apalagi kalau bisa nikah sama sahabat, itu udah paling enak nikah sama sahabat. Karena udah bukan yang jaim-jaim lagi, karena udah tahu jelek-jeleknya dia gitu. Tapi menyenangkan nih kalau sama dia gitu ya. Jadi tips untuk teman-teman kalau mau menikah itu cari orang yang bisa kamu jadikan sahabat juga, jadi istri juga, atau jadi suami. Tapi bisa juga kadang-kadang jadi konselor gitu ya. Jadi kita nggak usah curhat kemana-mana. Kalau kita pulang curhat sama pasangan gitu. Jadi nggak usah di rumah sok jadi istri yang baik atau nggak sok jadi suami yang baik, tapi di luar ada pelariannya, kan nggak enak gitu ya. Jadi temukanlah pasangan yang paling cocok sama kalian, yang bisa menerima kalian apa adanya tanpa kalian harus jaim, tanpa kalian harus berpura-pura atau memaksakan diri. Nah, itulah pasangan yang cocok untuk kalian. Semoga semuanya mendapat pasangan yang tepat ya, yang ada di sini. Aku sumpahin semua di sini, jam ini, ada di live ini, kita semua menikah dengan orang yang tepat. Kalaupun sudah terlanjur menikah dengan orang yang gak tepat, bukan. Sudah tepat kok, makanya diizinkan, makanya pernikahan kalian lancar, ya kan? Maksudnya weddingnya juga terjadi. Kenapa? Karena diizinkan sama semesta. Kalau nggak diizinkan, baru nikah, biasanya suami atau istrinya meninggal gitu, itu nggak diizinkan. Tapi kalau sampai sekarang masih hidup berarti diizinkan. Cuma gimana caranya kita tidak menuntut kebahagiaan dari dia, tapi kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita masing-masing, tapi jalannya berdua gitu. Gitu ya. Dari Lady 40-an aku baru sadar, sama. Karena zaman kesadarannya baru sekarang ya. Jadi emang kita-kita nih baru tahu. Beruntunglah kalian yang masih umur 20-an udah ada banyak informasi dan teknologi yang membantu kalian untuk lebih cepat sadar. Itu beruntung banget. Oke, Adia Citra, thank you Kak, hatiku hangat. Sama-sama, terima kasih. So iya, nah aku penurut banget sama ortu, sekarang lebih suka sama bad boy. Kayak mereka lebih hidup gitu Kak. Kalau sama orang yang baik-baik menonton banget. Ya, aku pun dulu begitu, tapi aku sadari bad boy itu nggak akan bikin kamu jadi happy, tapi gunakan si bad boy ini untuk bercermin. Apa yang aku suka dari si bad boy ini? Oh, dia berani untuk menyuarakan pendapatnya. Oh, dia berani untuk melawan aturan. Oh, dia berani untuk itu. Lalu bukannya kamu pacarin, tapi belajar dari dia, adopsi caranya dia, gitu ya. Itu yang kulakukan sama semua orang yang aku adore. Wah, dia luar biasa. Aku pengen tahu kenapa dia bisa begitu. Kenapa dia bisa begitu sepede itu jadi orang. Oh, ternyata dia
kenal dirinya, dia nggak takut untuk bilang enggak. Nah, itu aja yang kamu ambil. Jangan dipacarin, karena bad boy nggak akan bikin kamu kemana-mana juga. Oke? Mister Dame. Kalau 35 baru menikah gimana, Kak? Nggak apa-apa, tapi apa namanya? Pastikan pernikahan itu adalah kesadaran, bukan karena, wih, kanan kiri udah pada nikah, gue belum. Jangan sampai karena itu, jangan sampai karena, udah 35 gue masih belum nikah. Jangan. Karena siapa tahu jodohmu mungkin ada di tahun depan gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kalau yang nikahnya udah lebih dari 30 tahun, udah nggak ditungguin apapun, kamu nggak berlomba, yakin aja bahwa orang yang tepat akan hadir di hidupmu dan kamu akan berbahagia dalam pernikahanmu. Itu aja. Oke? Ini adalah advice yang aku harap waktu umur 20-an ada yang ngomong ke aku. Zaman dulu aku dipaksa untuk nikah cepet. Untungnya aku nggak mau. Karena kalau aku jalani, udah pasti cerai. Jadi, ini aja. Apa namanya? Kita fokus sebelum dapat pasangan, kita fokusnya sama diri sendiri dulu, cintai diri sendiri dulu, cobain semua hal yang kamu pengen coba, entah itu mau nyobain olahraga, mau nyobain bisnis, mau nyobain pindah kota, mau nyobain traveling, do it. Sebelum ada yang ngelarang kamu, mumpung ada uangnya, do it. Jangan takut, jangan kalian mikirinnya cepet-cepet nikah gitu ya. Kayaknya aduh, nikah tuh nambah ini loh, masalah. Jadi jangan, apa ya, jadi pastikan pilihan kalian itu tepat, bukan karena cuma ganteng atau cantik ya. Please, jangan cuma gara-gara dia keren, jangan cuma gara-gara dia, mumpung dia orang yang punya duit atau punya status. Status bisa hilang, duit bisa hilang, tapi karakter itu enggak hilang. Jadi pastikan kalian cari karakter yang pas, dan dia adalah orang yang menyayangi kamu walaupun kamu lagi nyebelin gitu ya. Itu pastikan itu. Jadi jangan sampai, kalau aku nyebelin dia kesel, ya berarti kan dia tidak menerimamu apa adanya. Jangan. Jadinya kamu hidup dalam apa ya, jaim. Pernikahan jaim tuh gimana ya? Maksudnya kalau kita di rumah kan, pulang ke rumah, buka baju, terus pakai celana pendek, duduk kayak gimana kan enak gitu ya. Tapi kalau di rumah, udah nyampe rumah, habis hahaha sama orang, pura-pura ketawa sama orang, terus sampai rumah tetap harus pura-pura ketawa juga, kan nggak enak ya. Jadi carilah orang yang bisa mencintaimu apa adanya. Kalau kamu lagi nyebelin, dia akan bilang, lo lagi nyebelin gini. Jadi kalian bisa saling memperbaiki diri, gitu ya. Oke, dari Omang, halo, hai. Aku udah disuruh udahan nih. Sebentar lagi udahan, karena udah hampir 1 jam atau udah 1 jam lewat. Oke, aku akan, dalam 4 menit akan selesai. Oke, Dek Tika, terima kasih kakak ilmunya, sama-sama. Mimot, kulit kakak sehat banget. Ya, rahasianya adalah hidup berkesadaran. Zoya, makasih kak, terjawab sudah. Jangan pacari yang bad boy, tapi adopsi cara-cara dia yang berani. Yes, gitu aja, udah. Jadi nggak buang waktu, nggak buang energi kamu. Cari karakter yang tepat dengan kita. Yes, betul. Oke, udah selesai ya semua aku jawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih yang baru bergabung. Maafkan kalau kita udah mau selesai karena disuruh udahan dalam 4 menit katanya. Omang, akhirnya Kak Victoria live TikTok juga. Tahun lalu belum ya? Tahun lalu belum. Iya, aku baru mulai lagi nih. Awal tahun ini aku mulai, terus aku berhenti, terus aku udah mulai lagi. Kalau mau gabung setiap Senin, aku nggak pakai pemberitahuan, tapi siapapun yang jodoh aja. Oke. Dari Zoya, sampai jumpa Senin depan. Aku suka berinteraksi dengan kakak. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung Zoya. Aku harap, aku juga senang kalau kamu bisa cocok dengan saran-saran dari aku. Muji Love, malam Mbak, salam Rahayu juga, terima kasih sudah bergabung. Oke, untuk yang baru bergabung, untuk pertanyaan apapun mungkin, atau kebanyakan, kemungkinan besar udah ku jawab di reels yang ada di
akun ini. Jadi coba dipantengin di akun ini, aku udah bikin semua tentang kerjaan, tentang rejeki, tentang jodoh, tentang apapun pertanyaan kalian, kemungkinan besar udah aku bikinin videonya di akun ini, silakan dicek. Kalau belum, silakan DM atau komen di dimanapun, di video yang manapun, boleh komen, boleh DM, apa sih yang kalian lagi resahkan atau kalian pengen dikasih insight di bidang apa, supaya aku bisa bikinin reelsnya atau VT-nya gitu ya. Terima kasih untuk semua yang udah kasih gift, untuk udah gabung, udah follow, terima kasih banyak. Aku harap bisa membantu untuk kehidupan kalian supaya jadi lebih baik, supaya kita bisa menyambut 2027, kita hidup dalam tatanan dunia yang baru, Nusantara yang jaya. Oke, Omang yang baru TikTok lagi, baru on lagi, udah cabut. Ya jam 8 malam ya, TikToknya di Senin malam jam 20, selama 1 jam aja, karena aku dikasih waktu hanya 1 jam di TikTok. Sisanya aku taruh rekamannya semuanya ada di YouTube Victoria Tunggono. Jadi silakan untuk dicek atau DM untuk privat boleh banget. Kalian boleh ambil curhat by WA boleh, mau coaching langsung juga boleh, silakan. Oke, baiklah, see you Kak. Sama-sama, terima kasih sudah bergabung malam ini, sudah on TikTok lagi. Muji Love, hidup berkesadaran luar biasa. Mari sama-sama belajar. Ayo kita bangkitkan lagi Nusantara. Kita anak cucu putra wayah dari Sabdo Palon, Nayo Genggong, kita mau jadi kita mau menyambut Indonesia yang merdeka, jiwa dan raga, lahir batin, gemari pahlawan jinawi. Gimana caranya? Nomor 1 adalah mari kita wujudkan bangsa Indonesia yang berkesadaran. Itu nomor 1. Jadi kita saling belajar, kita sama-sama belajar untuk sama-sama menaikkan frekuensi kita supaya bisa kembali menjadi mercusuar dunia, ya kan? Seperti zaman dahulu, leluhur kita semuanya adalah canggih pada sakti. Marilah kita jadi sakti lagi. Gimana caranya? Berkesadaran. Oke, terima kasih sudah bergabung semuanya. Kemerdekaan jiwa, ya. Kita ketemu lagi. Semoga Senin depan aku masih bisa. Kalau enggak ya berarti Senin depannya lagi. Pokoknya Senin malam jam 20 WIB saya akan usahakan untuk online untuk kalian semua. Oke, terima kasih malam ini untuk semua pertanyaan dan gift dan follow-nya. I love you all. Semoga semua boleh tidur dengan nyenyak malam ini. See you.